Presiden Joko Widodo diminta mengangkat guru honorer yang berusia lebih dari 40 tahun menjadi pegawai negeri sipil, PNS, lewat keputusan Presiden, Kepres. Permintaan disampaikan Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer, GTKH, DPD RI, bagi tenaga honorer dengan masa pengabdian minimal 15 tahun, tanpa melalui tes. Ketua Pansus GTKH DPD RI Tamsil Linrung membacakan rekomendasi itu dalam sidang paripurna ke-6 DPD RI masa sidang 2 tahun sidang tahun 2021 sampai tahun 2022 di Jakarta Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021. Dengan rekomendasi dari Pansus DPD RI ini tentu guru honorer se-Nusantara berharap banyak kepada Presiden agar benar-benar memperhatikan rekomendasi tersebut. Khususnya di tahun 2022 ini para tendik juga meminta adanya pengangkatan PNS. Mari kita simak kembali isi laporan Pansus DPD RI yang sudah diparipurnakan. Dalam periode kerja Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI selama 6 bulan, Pansus berupaya mengumpulkan data dan informasi selengkap mungkin. Memotret secara utuh problem guru dan tenaga kependidikan honorer. Di mana Pansus sendiri telah melakukan serangkaian kegiatan, antara lain 1. Audiensi dengan guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori usia di atas 35 tahun. GTKHNK 35+, dan Serikat Guru Nasional Pendidikan Agama, SGNPA, pada tanggal 13 Juli tahun 2021. 2. Rapat dengar pendapat dengan Pengurus Besar, Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, pada tanggal 14 Juli tahun 2021. 3. Rapat dengar pendapat dengan Persatuan Guru Honorer Indonesia, PGHI, pada tanggal 31 Agustus tahun 2021. 4. Rapat dengar pendapat dengan Ikatan Guru Indonesia, IGI, pada tanggal 1 September tahun 2021. 5. Rapat kerja dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, pada tanggal 15 September tahun 2021. 6. Kunjungan kerja ke Kota Tangerang Selatan pada tanggal 20 September tahun 2021. 7. Audiensi dengan guru dan tenaga kependidikan honorer kategori GTKHNK 35+ Kabupaten Garut, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, dan Ketua PGRI Kabupaten Garut pada tanggal 9 November tahun 2021. 8. Rapat kerja gabungan dengan Kementerian Pan-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 10 November 2021. 9. Rapat kerja gabungan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama pada tanggal 11 November tahun 2021. 10. Focus Group Discussion, FGD, bekerja sama dengan PGRI Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 November tahun 2021, dan 11. Finalisasi penyusunan laporan akhir Pansus Guru Honorer pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Desember tahun 2021. Dari agenda-agenda yang sudah dilaksanakan tersebut, Pansus menangkap setidaknya terdapat 2 arus besar. Pertama, aspirasi rekan-rekan guru honorer yang telah lama disuarakan namun belum mendapatkan jawaban sesuai ekspektasi. Kedua, sengkarut problematika guru honorer, butuh komitmen langkah penyelesaian yang komprehensif, tegas dan terarah. Tidak sekadar dengan kebijakan sporadis dan tambal sulam, solusi itulah yang kemudian diformulasikan oleh Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI melalui poin-poin rekomendasi yang dimuat dalam laporan ini. Selain itu,
Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI juga berhasil memetakan sejumlah kendala yang menjadi sebab aspirasi guru dan tenaga kependidikan honorer terkatung-katung. Pemetaan masalah itu tentu saja disertai alasan filosofis, pijakan yuridis dan bukti empiris, sehingga laporan ini berupaya disajikan seilmiah mungkin, tegak lurus berpedoman pada perintah konstitusi. Berdasarkan beberapa permasalahan yang ada, Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI merekomendasi kepada pemerintah hal-hal sebagai berikut. Mohon perhatikan baik-baik rekomendasi Pansus ini. Pertama, agar Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden, Kepres, atau memerintahkan terbitnya kebijakan integratif lintas kementerian yang menjadi dasar hukum untuk mengangkat tenaga kependidikan honorer yang berusia lebih dari 40 tahun dengan masa pengabdian minimal 15 tahun menjadi PNS tanpa melalui tes. Afirmasi ini penting sebagai apresiasi negara terhadap para guru honorer yang telah menyisihkan hampir separuh hidupnya mendidik generasi bangsa meski negara memperlakukan mereka di luar batas kewajaran. Coba perhatikan dengan seksama. Poin yang pertama ini adalah pengangkatan PNS melalui Kepres. Ini sebagai bentuk penghargaan, tetapi rekomendasinya untuk honorer yang berusia 40 tahun ke atas dengan minimal masa kerja 15 tahun. Kedua, agar Presiden Joko Widodo responsif terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terjadi, khususnya pelanggaran hak-hak guru honorer. Sebagaimana diakui Komnas HAM dalam rapat kerja dengan Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI, Komnas HAM telah melaporkan sejumlah temuan terindikasi pelanggaran HAM atas guru honorer kepada Presiden. Namun, Presiden belum merespon laporan tersebut. Ketiga, agar Presiden menginisiasi rancangan Grand Design atau blueprint tentang guru cetak biru dimaksud adalah pemetaan nasional yang memotret seluruh persoalan guru Indonesia, baik kebutuhan guru, sebaran guru, jenjang, karir, kesejahteraan, dan semua hal terkait guru dari hulu ke hilir, dari masalah sinkronisasi data hingga aplikasi lapangan. Pembuatan Grand Design ini harus melibatkan seluruh kementerian terkait, organisasi profesi, guru, pakar pendidikan dan seluruh stakeholder yang berkepentingan. Cetak Biru Guru Indonesia diharapkan menjadi bagian integral dari blueprint pendidikan yang juga harus dirumuskan bersama sesegera mungkin guna menangani problem pendidikan Indonesia secara komprehensif dan berjangka panjang. Keempat, agar Presiden memikirkan perlunya peraturan yang menjadi dasar hukum guru honorer, pelaksanaan program PPPK tidak serta-merta dapat menampung atau menerima seluruh guru honorer. Artinya, dalam beberapa tahun ke depan, eksistensi guru honorer masih akan ditemui di lapangan, sementara undang-undang yang ada saat ini tidak lagi mengenal istilah guru honorer. Kelima, agar Kemendikbudristek mengevaluasi dan membenahi proses pelaksanaan program PPPK, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain. 1. Menyesuaikan passing grade atau nilai ambang batas yang dinilai terlalu tinggi. 2. Membuka peluang bagi tenaga administrasi seperti penjaga sekolah, pengelola dana BOS, operator, dan sebagainya. 3. Memberi peluang kepada guru agama untuk mengikuti seleksi PPPK guna mengisi kekurangan guru agama di sejumlah kabupaten dan kota. 4. Membenahi data calon peserta PPPK berdasarkan kasus yang ditemukan terdapat data guru nonaktif namun muncul sebagai calon peserta seleksi, juga terdapat guru honorer yang sudah 3 tahun berhenti mengajar tapi namanya muncul sebagai calon peserta seleksi PPPK. 5. Menyesuaikan antara formasi peserta PPPK dengan kebutuhan lapangan. Pada beberapa kasus, formasi yang disediakan untuk mata pelajaran tertentu tidak berdasarkan kebutuhan di lapangan. 6. Bekerja sama dengan aparat terkait untuk mengusut dugaan pungli yang membebani guru honorer peserta
tes dan mendalami tindakan menyimpang selama pelaksanaan proses seleksi PPPK 2021. Keenam, agar Presiden dan Kementerian terkait merevisi aturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan upaya mensejahterakan guru dan memperjelas status guru honorer menjadi ASN, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. 4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. 6. Permenpan RB Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengadaan PPPK untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. 6. Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 tentang sertifikasi guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015. Ketujuh, agar pemerintah menjamin alokasi dana pendidikan 20% dari APBN harus mendapatkan prioritas untuk pemenuhan kesejahteraan para guru dan dosen sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa pahlawan yang menjadi garda terdepan mencerdaskan bangsa. Kedelapan, agar Kemendikbudristek menyediakan formasi kepada tenaga kependidikan honorer dan guru agama pada seleksi tahap ketiga dan mempercepat pengangkatan guru honorer yang telah dinyatakan lulus tes guru PPPK dengan memperhitungkan masa kerja. Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer harus dituntaskan pada 2023. Kesembilan, agar pemerintah meningkatkan peran Pemda dalam pembiayaan sertifikasi guru sesuai Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Kesepuluh, agar model sertifikasi guru dalam jabatan honorer dikembalikan melalui portofolio atau penilaian kinerja untuk efisiensi waktu dan biaya.